Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Humasa Channel, jumpa lagi dengan saya Irma di podcast Humasa, masih dari lantai 4 Gedung Rektorat IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dan seperti biasanya di studio kami, studio kehumasan, pada saat ini telah hadir tamu-tamu kita yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah berkenan hadir bersama dengan kami Bapak Rohman Basori MAG, Kasubdit Sarpras Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga Bapak Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo dan juga Bapak Kepala Satuan Pengawasan Internal IAIN Sultan Amai Gorontalo, Bapak Dr. Adnan MAG. Baik, sahabat Humasa Channel, karena pada kesempatan ini yang hadir di studio kehumasan adalah Bapak Kasubdit Sarpras Kementerian Agama Republik Indonesia, maka pada kesempatan ini kita akan langsung berbincang-bincang dengan beliau. Namun sebelumnya ada baiknya kita ke Pak Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo dulu sebagai tuan rumah ya, sebagai pimpinan di IAIN Sultan Amai Gorontalo ini, untuk mungkin bisa memberikan sepatah dua kata menyambut tamu kita pada kesempatan ini ya Pak Rektor. Mari kami persilakan Pak. Terima kasih Ibu Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah. Pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu di Humasa Channel serangkaian dengan kedatangan Pak Kasubdit, Pak Rohman Basori. Ya. Selamat datang Pak di Humasa Channel di lantai 4 Gedung Rektorat IAIN Sultan Amai Gorontalo. Saya didampingi oleh Kepala SPI IAIN Sultan Gorontalo, Pak Adnan. Di sela-sela kegiatannya Pak Kasubdit, sebenarnya saya undang Pak Direktur juga, tapi beliau berhalangan hadir dengan kesibukannya. Tapi diwakili oleh Pak Kasubdit. Alhamdulillah tadi malam beliau sudah melaksanakan tugas dan kita undang beliau untuk rapat koordinasi untuk pelaksanaan poros intim yang akan dilaksanakan di bulan Agustus. Alhamdulillah di sela-sela kegiatannya bisa berkunjung di Humasa Channel ini serangkaian dengan tugas beliau sebagai Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan. Ya. Selamat datang di Humasa Pak. Mudah-mudahan kedatangan beliau itu bisa menambah semangat lembaga kita, utamanya di Humasa ini ya, sorong untuk melangkah lebih jauh kegiatan-kegiatan IAIN Sultan Amai Gorontalo lewat Humasa ini. Yang satu-satunya di PTKN yang sudah diresmikan oleh Ketua Forum Humas se-Indonesia. Dan kita manfaatkan betul tamu yang hadir untuk 1 menit 2 menit menyampaikan kesan dan pesannya selama berada di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Pak Rohman Basori sebagai Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan ingin berkenan hadir di Humasa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih. Sahabat Humasa Channel, mungkin kita bisa langsung saja berbincang-bincang dengan Bapak Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan ya Pak, Bapak Rohman ya, terkait ya, karena beliau adalah sebagai Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan. Kebetulan beliau ini hadir di IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam rangka kegiatan rapat koordinasi ya Pak, rapat koordinasi Wakil Rektor 3 se-Indonesia Timur untuk persiapan ataupun final check ya Pak untuk kegiatan poros intim yang akan dilaksanakan di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kebetulan hadir pada kesempatan ini dan untuk itu kami mengharapkan kepada Bapak, karena Kasubdit Sarpras, maka kita pada kesempatan ini akan berbicara tentang tata kelola ya Pak, pengawasan BMN. Mari Bapak, kami persilahkan kepada Pak Rohman ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor yang saya hormati dan kita banggakan, Pak Adnan juga selaku Ketua SPI, kemudian Mbak Irma
saudara-saudara yang saya senang sekali bisa disapa melalui Humasa channel ya. Saya kira ini menjadi langkah penting seluruh PT KIN di dalam menyambut tentang bagaimana kita itu mengabarkan yang baik, mengabarkan yang positif kepada publik. Karena bisa saja kita sudah melakukan banyak hal soal pengembangan sarpras, pengembangan kemahasiswaan, pengembangan mutu dan kualitas, tetapi publik kita, masyarakat kita tidak dengar. Misalkan kita di YN Gorontalo mempunyai gedung yang megah seperti ini dengan lantai 4 ya. Lantai 4 sangat representatif, bersih dan juga mempunyai daya manfaat yang luar biasa. Publik Gorontalo khususnya, apalagi Indonesia, perlu tahu bahwa akhir-akhir ini, dalam 10 tahun terakhir ini, Kementerian Agama menggenjot aspek pemenuhan sarana dan prasarana. Apakah itu untuk sarana pembelajaran, juga perpustakaan, laboratorium dan sebagainya. Total anggarannya yang melalui SPSN saja itu sudah 4,8 triliun dalam sejak 2015. Saya kira ini penting ya. Saya menyambut baik prakarsa Humasa ini menjadi bagian corongnya PT KIN. Ini yang pertama. Yang kedua, melanjutkan tadi bahwa hari ini kita menggunakan skema surat berharga syariah negara untuk membangun infrastruktur yang ada di PT KIN, Pak Rektor. Jadi 58 PT KIN sudah semuanya mendapatkan SPSN. Tinggal satu, yaitu bukan semuanya ya, tinggal satu, yaitu UIN Mataram. Tetapi juga insya Allah di 2022 sedang kita upayakan, sehingga dari tahun 2015 sampai 2022 insya Allah semua PT KIN mendapatkan. Ya, ada yang 2 kali, ada yang sekali, ada yang 3 kali dan 4 kali, bahkan ada yang 5 kali. Untuk apa? Supaya wajah PT KIN kita semakin menarik. Kalau belum menarik jumlah profesornya, paling tidak menarik bangunannya. Jadi orang yang di ujung mana nih? Gorontalo mana yang paling jauh, Prof? Pahuwato sana. Pahuwato. Orang Pahuwato itu kira-kira bangga lah kalau memilih kuliah di YN Gorontalo, Sultan Amir Gorontalo. Yang kedua, setelah itu kita juga selain kebanggaan, kebutuhan real atau kebutuhan kita tentang pembelajaran juga terpenuhi. Jangan sampai ada PT KIN hari ini yang untuk kuliah saja kurang, sampai larut malam dan sebagainya. Ini udah mulai terpenuhi luar biasa. Makanya nanti 2022 YN Gorontalo juga mulai bersiap untuk mengajukan untuk 2023. Kira-kira kurangnya apa? Ruang kuliah pembelajaran dari total mahasiswa ini sudah memenuhi atau belum? Setelah itu perpustakaannya sudah belum? Kemudian labnya sudah atau belum? Kemudian student centernya sudah atau belum? Nah, kemudian menjadi impian-impiannya. Mungkin sementara itu, Mbak Irma. Iya. Jadi luar biasa ya dukungan dari Kementerian Agama Republik Indonesia ya untuk ini Pak, BMN ini ya Pak. Ya, kita ke Pak Dr. Adnan dulu selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal terkait dengan pengawasan BNN di YN Sultan Amir Gorontalo ya. Pak Dr. Adnan, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor YN Sultan Amir Gorontalo, yang kami hormati Bapak Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan, perlu kami sampaikan Pak Kasubdit bahwa alhamdulillah di bawah kepemimpinan Bapak Rektor ini luar biasa mendapatkan SPSN dan tidak bermasalah. Itu. Jadi di sampingnya itu yang poin pertamanya, yang kedua juga bangunan yang paling bagus kayaknya. Ya Pak Rektor, di kampus 2 itu SPSN tahun 2018 itu paling bagus. Artinya dibanding bangunan sebelumnya. Karena kita sama-sama bagaimana supaya layak, lebih senang. Yang ketiga, alhamdulillah ini juga Pak Rektor dapat menuntaskan gedung ini yang dulu mangkrak Pak Kasubdit. Ya, jadi
beliau dengan tim sama-sama bagaimana berkomunikasi dengan pihak eksternal, dengan BPKP dan pihak-pihak yang terkait, dengan PUPR juga. Akhirnya terbangunlah gedung rektorat yang cukup representatif ini. Yang keempat, dengan adanya bangunan rektorat ini ternyata brand image IAIN langsung naik, Pak Kasubdit. Satu contohnya adalah mahasiswa merasa lebih bangga. Ini ketika baru ditempati, itu banyak mahasiswa yang selfie di lift. Ya, dan itu dia ini sebarkan di medsos bahwa kampusnya punya lift. Ya, padahal masih gedung ya beberapa brandnya masih terbatas ya, tapi luar biasa itu membawakan brand image ya, kebanggaan bagi mereka kuliah di IAIN. Ya, karena jujur aula pertemuan auditorium rektorat itu hampir mirip kualitasnya dengan Bank Indonesia. Jadi cukup pakai karpet, cukup dianggap ketika orang melihat ada pertemuan itu orang nanya, ini kegiatan di mana? Itu di IAIN yang di mana? Nah, mereka tidak tahu kalau gedung rektorat ini di atasnya lantai 4 itu ada aula yang cukup representatif. Dan alhamdulillah juga Pak Rektor juga memberikan apresiasi kepada siapapun selama itu untuk tujuan-tujuan pengembangan daerah, begitu. Apalagi Gorontalo kan punya prioritas, program prioritasnya adalah peningkatan aspek budaya dan agama. Jadi kita memang harus menjadi motor penggerak, dan harapan kami lewat Pak Kasubdit mudah-mudahan IAIN Gorontalo bisa secara sarpras bisa lebih baik lagi ke depannya, sehingga Gorontalo bisa menjadi motor penggerak peradaban di kawasan timur. Ya, kalau Saudi Arabia punya Madinah yang kota sehat, ibaratnya predikat dunia, mudah-mudahan Gorontalo yang serambi Madinah juga akan mendapatkan predikat kota sehat. Dan alhamdulillah sekarang COVID di Gorontalo sudah normal. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dengan adanya bantuan ya, perhatian dari Kementerian Agama khususnya untuk SBSN ini ya Pak Kepala SPI, alhamdulillah branding image dari mahasiswa di sini semakin meningkat ya. Jadi kami sangat berharap sekali kepada Kementerian Agama, terutama ini lewat Bapak Kasubdit Sarpras, insya Allah bisa lebih memperhatikan IAIN Sultan Amai Gorontalo, utamanya dalam bantuan-bantuan sarprasnya ya Pak Kasubdit. Iya, mungkin Pak Kasubdit kita bisa ada closing statement dari Pak Kasubdit sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada kesempatan ini terkait dengan sarana prasarana dari IAIN Sultan Amai Gorontalo. Oke, mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat di luar yang saya kepengen adanya sarpras itu bukan tujuan utama ya, tetapi sarpras itu sesuai dengan namanya itu menjadi penunjang dari mutu atau kualitas. Jadi selain akses tapi juga mutu dan kualitas. Kalau impian keluarga besar IAIN Gorontalo di bawah komando Pak Rektor ini adalah kan ingin menjadi Universitas Islam Negeri ya Pak Rektor ya. Betul. Nah itu mampu mendukung upaya-upaya untuk peningkatan itu. Misalkan yang paling gampang, kalau secara administratif sebetulnya gampang ya Mbak Irma ya. So, misalkan tanahnya 10 hektar sudah berlebih Pak ya, sudah berlebih. Kemudian akreditasinya minimal 2 harus terakreditasi A atau sekarang unggul baru 1, berarti kurang 1. Kemudian jumlah profesornya minimal 4, sudah ada 3, kurang 1, tapi itu boleh pinjam, boleh bekerja sama dengan kampus lain. Kemudian aspek lain tentang sarpras lain saya kira itu juga penunjang. Karenanya yang paling penting dari instrumen menjadi UIN adalah soal manusianya. Dosennya harus progresif, mahasiswa harus semangat, kemudian tenaga kependidikannya mulai laboran dan sebagainya juga harus proaktif terhadap transformasi tadi. Untuk apa berubah menjadi UIN kalau kemudian layanannya tidak semakin baik, mahasiswa malah keleleran dan sebagainya. Nah dalam konteks ini mumpung saya diberi kesempatan untuk berbicara, mari diimbangi dengan sarpras itu jangan berhenti di sarpras. Sarpras harus diimbangi dengan pemenuhan aspek sumber daya manusia yang bersaing, yang mampu bersaing di era
persaingan global ini. Hari ini saya kira eranya kita tidak ada sesuatu yang perlu merasa minder. Kalau kemudian kita dengan UI, dengan ITB, dengan UGM, kalau yang dikejar jumlah profesor, pasti YN kalah. Kalau yang dikejar adalah mahasiswanya berasal dari berbagai negara, pasti kalah. Saya hanya ingin mengatakan kita tidak akan kalah. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, pada persoalan pembangunan personality. Jadi coba kalau dari ini ada penulis hebat dari mahasiswa 3 orang, akan mengalahkan kampus-kampus tadi, Pak. Pak Rektor, karena orang menulis tidak butuh bangunan megah, tidak butuh gemerlapnya kampus, cukup di bangunan 3x3 di kamar bisa nulis. Nah, berarti harus ada soal penataan mentality pada anak-anak kita untuk bersaing. Di antara mereka mungkin ada yang juara debat bahasa Inggris, dan itu juga nggak butuh lagi. Kalau kemudian kita bisa mengkrik saja dari aspek mahasiswa, kita akan bersaing, ini bersaing dengan kampus-kampus ternama. Ini rilis terbaru misalkan 10 top perguruan tinggi di Indonesia, UIN Sunan Gunung Jati ini menjadi peringkat kedua, Pak. Setelah kalau nggak salah UI ya. Iya, betul. UI, UIN Gunung Jati dan baru yang lain. Ini artinya apa? Belum lama, belum sebanding dengan masa berdirinya UGM, UI, ternyata kita sudah bisa bersaing dari aspek kualitas. Nah, dalam konteks YN Gorontalo saya kira saya menaruh harapan besar, terutama kalau ada dosen-dosen muda yang luar biasa, kemudian mahasiswa yang luar biasa. Dan hari ini kan mumpung Pak Karonya ini dari Jakarta nih, Pak, pindahan dari Jakarta, dan saya kira punya semangat baru. Orang Gorontalo tentu beliau punya gagasan-gagasan segar, terutama satu soal penataan tata kelola tadi, tata kelola dengan sumber daya baru. Yang kedua soal mutu, dan yang ketiga adalah soal sarana prasarana tadi. Mungkin itu ya sekedar saling mengingatkan saja. Saya juga mungkin saya gampang ngomongnya, tapi implementasinya ada di tangan Bapak Ibu semua, terutama Pak Rektor, Pak Adnan, dan juga tentu para sivitas akademik yang lain. Saya kebetulan bermitra dengan 2 WR2 terkait dengan sarana dan prasarana, dan WR3 terkait dengan kemahasiswaan. Jadi 2 pintu itu yang saya kira untuk saling mengingatkan tentang masa depan PT KIN. Iya. Terima kasih. Iya. Jadi mungkin paling tidak sarana dan prasarana itu menjadi pendukung untuk pembentukan sumber daya manusia di mahasiswa dan tenaga pendidik di Yayasan Sultan Gorontalo ya, Pak. Jadi insya Allah dari Kementerian Agama akan terus memberikan perhatian ya, utamanya untuk sarana prasarana ini ya Pak Kasubdit ya, insya Allah. Ya baik, dari Pak Rektor ada yang disampaikan, Pak? Ya, untuk sedikit. Terima kasih atas dukungan support dari Pak Kasubdit, dan memang itu menjadi visi misi kita ya. Bagaimana meningkatkan perluasan akses tadi luar biasa kita didukung. Demikian juga pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia. Insyaallah Gorontalo ingin bersaing dengan perguruan tinggi yang sudah ada, baik itu peningkatan akses maupun pengembangan mutu akademiknya. Insyaallah mudah ke depan ya, kita ingin bersaing begitu insyaallah. Kasih. Ya baik, sahabat Humasa Channel, demikian dulu perbincangan kita dengan Bapak Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Rohman Basori MAG, juga dengan Bapak Rektor Yayan Sultan Gorontalo dan Bapak Kepala Satuan Pengawasan Internal Yayan Sultan Gorontalo. Kita berdoa bersama seperti apa yang menjadi harapan dari Bapak Kepala SPI tadi, bahwa insya Allah Yayan Sultan Gorontalo ini akan bisa menjadi motor penggerak peradaban ya di kawasan Indonesia Timur ini, insya Allah. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi atas nama Sivitas Akademika Yayan Sultan Gorontalo kepada Bapak Rohman Basori, Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan Kementerian Agama Republik Indonesia atas kehadirannya di podcast Humasa di studio kehumasan Yayan Sultan Gorontalo. Demikian dulu, dan saya Irma undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.